Renungan Harian Katolik, Sabtu, 29 Juni 2024. Penegasan iman. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 15 sampai 16. Saudara-saudara, percaya karena sudah mengenal. Hal ini memang wajar kita temui di dalam kehidupan kita. Kita dapat mempercayai seseorang karena sudah mengenalnya. Kita mengetahui pribadi seseorang tentang kebaikan dan keburukannya. Dan itulah yang menjadi modal untuk percaya. Ketika kita mengenal dan mempercayai, maka dengan mudah berbagi cerita dengan orang itu. Pada saat membutuhkan bantuan berkaitan dengan tugas penting, sering di antara kita menugaskan seseorang untuk menjalankan atau mengerjakan pekerjaan kita. Hal ini wajar saja kita lakukan karena berdasar kepercayaan. Biasanya semakin mengenal seseorang, kita semakin mempercayainya. Selama perjalanan waktu, pengenalan orang banyak dan para murid atas pribadi Yesus mengalami dinamika perubahan. Orang banyak ada yang melihat Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mengenal iman Petrus pada Yesus. Waktu Yesus bertanya padanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat yang dinantikan manusia. Atas penegasan imannya yang kuat seperti batu karang ini, Petrus diberi tugas oleh Yesus. "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya." Petrus juga diberi kuasa untuk mengampuni kesalahan orang. Apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Demikian kata Yesus. Kita melihat bagaimana Petrus yang dipenjara oleh Herodes karena imannya akan Yesus dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Ia akhirnya dapat kembali kepada jemaatnya dan berkarya lagi. Tampak jelas bahwa Tuhan yang diikuti Petrus terus menyertai dan menguatkan Petrus dalam perjalanan pewartaannya dan dalam kehidupannya. Tuhan setia dan tidak meninggalkannya, termasuk waktu menanggung salib kematiannya di Roma. Kita dapat menimba semangat Petrus yang jujur mengimani Yesus dan hidup dalam iman itu. Kita dapat menimba semangat Petrus yang rela digunakan oleh Yesus dalam mewartakan kabar sukacita kepada manusia lain. Kita boleh percaya bahwa kalau kita setia kepada Yesus di dunia ini, Tuhan juga setia menemani dan menguatkan kita seperti dialami Petrus dan Paulus. Hari ini adalah pesta Santo Petrus dan Santo Paulus. Yesus mempercayakan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang telah mengenal dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pengakuan
Pengungkapan serta penegasan iman Petrus memberi kita teladan untuk selalu meyakini dan percaya kepada Yesus. Demikian juga dengan Paulus gigih mewartakan kabar gembira kepada semua bangsa. Sebagai pengikut Kristus, kita sebaiknya mengenal lebih mendalam dan yakin seperti Petrus dan Paulus. Kita dapat mengenal secara lebih mendalam melalui doa, bacaan rohani, devosi, dan merayakan Ekaristi sebagai pengungkapan cinta kita kepadanya. Kita pun beroleh rahmat dan karunia yang melimpah dari Bapa melalui perantaraan Yesus. Semoga kita tidak hanya larut dalam rasa bangga, tetapi terdorong untuk hidup kudus dan siap sedia mengakui Kristus, bahkan di hadapan mereka yang menolak Dia, dan memikul salibnya di tengah penganiayaan. Semoga dengan kesaksian hidup kita, banyak orang dapat mengenal Kristus Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami menjadi insan kudus yang berani menderita karena Injil, seperti Petrus dan Paulus. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.